A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah kurban merupakan ibadah yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, yang pelaksanaan dimulai pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah hingga 3 hari ke depan. Hukum melaksanakan ibadah kurban ini adalah sunnah bagi yang mampu. Meskipun begitu, ada juga cara lain yang memudahkan semua orang untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, yaitu dengan berpatungan. Patungan kurban tersebut juga sah hukumnya dan diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Selain itu, ibadah kurban juga memiliki syarat dan tata cara tersendiri dalam melaksanakannya. Syarat kurban yang dimaksud juga terdiri dari orang yang melaksanakan ibadah tersebut hingga syarat binatang kurban. Ibadah kurban sendiri diperintahkan sebagai bentuk ketaatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi dalam cerita Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai sejarah kurban, di mana beliau secara sukarela dan ikhlas karena kecintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rela untuk mengikuti perintahnya untuk menyembelih Ismail anak kesayangannya, yang kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kambing. Ibadah kurban juga memiliki banyak keutamaan dan hikmah, yang salah satunya adalah meningkatkan rasa gotong royong dan jiwa sosial, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Ada beberapa syarat kurban yang wajib diketahui. Syarat-syarat tersebut adalah syarat untuk umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah kurban, syarat hewan yang akan dikorbankan, syarat penyembelihan, hingga syarat pembagian daging kurban. Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai kedua syarat tersebut. 1. Syarat umat muslim yang ingin berkurban. Untuk menjalankan ibadah kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah: yang pertama, syarat yang paling utama tentunya ialah seorang muslim. Karena ibadah kurban merupakan ibadah untuk umat muslim, maka syarat yang harus dipenuhi tentu saja adalah muslim atau beragama Islam. Yang kedua adalah mampu. Berkurban memang sunnah hukumnya bagi yang mampu, sehingga bagi umat muslim yang tidak mampu tidak harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah kurban. Mampu dalam hal ini adalah seseorang yang dapat menyelesaikan nafkah keluarganya dan sehingga memiliki rezeki yang lebih. Akan tetapi jika ingin melaksanakan ibadah kurban dengan lebih ringan, bisa juga dengan menggunakan metode patungan. Dalam melaksanakan patungan kurban tentu saja harus sesuai dengan syarat kurban patungan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah balik dan berakal. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi tidak hanya untuk ibadah kurban, tetapi juga seluruh ibadah lainnya. 2. Syarat hewan kurban. Syarat kurban selanjutnya adalah syarat untuk hewan yang akan dikurbankan. Hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, kerbau, atau domba sudah cukup umur. Kambing berusia 1 tahun atau menuju tahun kedua, sapi berusia 2 tahun atau menuju tahun ketiga, dan untuk unta berusia 5 tahun atau menuju tahun ke-6. Hewan dalam kondisi sehat, prima, gemuk,
dan tidak cacat sedikit pun. Syarat pelaksanaan kurban, dalam melaksanakan kurban juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah syarat pelaksanaan kurban yang wajib untuk dilaksanakan. Tidak dapat melakukan penyembelihan kapan saja. Penyembelihan hewan kurban baru bisa dilakukan selepas pelaksanaan sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah atau 3 hari ke depan. Orang yang berkurban diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Akan tetapi bila tidak mampu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, bisa untuk meminta diwakilkan oleh saudara muslim yang lain yang mengetahui tata cara dan adab dalam penyembelihan hewan di dalam Islam. 4. Syarat pembagian hewan kurban. Selain ingin mendapatkan ridha dan bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban juga bertujuan untuk membantu saudara muslim lainnya yang membutuhkan. Untuk itu, hewan kurban yang telah disembelih kemudian dibagikan secara merata untuk orang yang membutuhkan yang berada dalam lingkup daerah yang sama atau terdekat. Akan tetapi, pembagian daging kurban juga tidak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus diketahui dan dilaksanakan dalam pembagian daging kurban. Berikut ini adalah syarat-syaratnya. Sepertiga daging diberikan untuk orang yang berkurban. Sepertiga dagingnya lagi sebagai sedekah untuk orang yang kurang mampu. Kemudian sepertiga lagi sebagai hadiah untuk siapapun yang diinginkan oleh orang yang berkurban. Selanjutnya, haram bagi seseorang yang untuk menjual daging, kulit, bulu atau tulang hewan kurban kepada siapapun. Daging kurban yang dibagikan merupakan daging yang dalam keadaan mentah atau belum diolah. Itu tadi adalah beberapa syarat kurban yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah kurban. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa dianggap bahwa kurban yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.